Hai Lur, selamat datang di album film. Pemeran Iron Man siapa ya Lur? Iya bener, Robert Downey Jr. Pemeran Wolverine? Iya bener juga, Hugh Jackman. Kalau pemeran Spider-Man Lur? Nah ada 3 tuh kan. Kira-kira kalian tadi kepikirannya aktor yang mana? Selama 10 tahun dari Spider-Man 3 tahun 2007 sampai Spider-Man Homecoming 2017 sudah ada 3 aktor yang memainkan peran si web slinger ini. Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga sekarang gilirannya Tom Holland yang memakai spandex ketat warna merah. Jadi apa alasan Sony selalu meribut Spider-Man? Ada masalah apa sih Son sebenarnya? Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu, dan monggo sekecaaken. Sebenarnya kalau ngomongin dari pendapatan itu nggak seberapa jauh ya Lur. Bahkan pendapatan Spider-Man zamannya Tobey Maguire dan Andrew Garfield nggak kalah sama zamannya Tom Holland. Padahal era Tom Holland sudah ditunjang dengan adanya Avengers dan juga kemunculan perdananya di Captain America Civil War. Belum lagi jumlah bioskop dan penonton yang semakin bertambah banyak juga. Ini semua dikarenakan awal tahun 2000 adalah dimulainya era blockbuster superhero. Dan Friendly Neighborhood Spider-Man versi Tobey Maguire menjadi salah satu superhero utama yang dinanti oleh para fans dengan sosoknya yang ikonik. Sampai-sampai pesona dari Spidey ini mengalahkan pesaing superhero beratnya kala itu yaitu para Mutant X-Men di tahun 2000 dan 2003. Spider-Man yang disutradarai oleh Sam Raimi menjadi film superhero terlaris kala itu. Sebelum akhirnya kedatangan trilogi Batman-nya Nolan dan film-film Marvel Cinematic Universe. Terus kenapa Spider-Man versi Tobey Maguire nggak dilanjutin aja ya Lur? Simpelnya setiap film itu punya permasalahan, dan film Spider-Man 3 dinilai buruk oleh para kritikus dan juga para fans Lur. Terutama tentang plot yang terlalu padat, di mana Spidey melawan 3 musuh sekaligus, Green Goblin, Sandman, dan juga Venom. Belum lagi cinta segitiga rumit dengan Gwen, lalu penjelasan kematian Uncle Ben yang terlalu dipaksakan, dan juga pertempuran batin dari Peter Parker sendiri setelah terkena simbiot. Semua ini dipadatkan dalam satu film sehingga tidak mendapatkan plot yang menarik secara keseluruhan. Bahkan dalam interview dengan Nerdist Podcast, sang sutradara Sam Raimi juga mengatakan bahwa film Spider-Man ketiga adalah film yang mengerikan. Tapi uang berbicara Lur, karena pendapatan dari Spider-Man 3 yang tetap tinggi, Sam Raimi sudah ancang-ancang mengerjakan sequel keempatnya nih. Bahkan para pemerannya sudah disiapkan juga, dan jadwal rilisnya diperkirakan sekitar bulan Mei 2011. Namun setelah Raimi dengan penulis berusaha menyusun ceritanya, mereka tidak mendapatkan plot cerita yang apik. Raimi yang merasa tidak puas tentunya nggak pingin ngulangin kesalahan yang sama di film sebelumnya kan Lur. Sampai akhirnya Raimi sadar bahwa tenggat waktu rilis di tahun 2011 itu tidak bisa tercapai. Dan Sam Raimi memutuskan mundur dari kursi sutradaranya. Sony pun akhirnya juga berpikir daripada harus mencari sutradara baru yang benar-benar cocok dan bisa meneruskan pekerjaan dari Raimi, akan jauh lebih baik jika Sony memulai kembali waralaba Spidey dari awal, atau mereboot Spidey kembali. Dan akhirnya Sony secara resmi menutup seri Spider-Man pada tahun 2011. Reboot Amazing Spider-Man pun dimulai Lur, dengan mengembalikan konsep Spidey sebagai anak SMA. Dan Andrew Garfield muncul sebagai aktor yang memerankannya. Meskipun sebenarnya umur Andrew saat itu nggak muda-muda banget lah ya, sekitar 27 tahun. Tapi masih sangat cocok untuk memerankan anak SMA. Walaupun target umur yang sebenarnya diinginkan itu 10 tahun lebih muda dari umur sebenarnya si Andrew, namun sutradara Mark Webb tidak mempermasalahkannya karena dianggap Andrew adalah aktor yang paling cocok untuk memerankan karakter Spidey saat itu. Salah satu faktornya adalah karena chemistry yang baik dengan lawan mainnya yaitu Emma Stone. Begitu pula dengan karakter asli dari Andrew yang dianggap sesuai dengan karakter Spidey. Kenyataannya Amazing Spider-Man jauh dari kata memuaskan Lur. Kritikan jauh lebih banyak bermunculan dengan menyoroti perubahan plot dan juga karakternya. Dengan keinginan awal yaitu sosok Peter sebagai seorang remaja yang cupu dan juga kikuk, malah menjadi sosok yang terlalu keren, seorang pemain skateboard dan juga menjadi orang yang bisa dibilang cukup sombong sampai-sampai harus balas dendam ke Flash dengan kekuatan yang dimilikinya. Belum lagi kematian Uncle Ben yang malah lebih aneh dan gak jelas. Mati gara-gara ngehalangin preman yang habis nyolong uang di supermarket. Terus ditembak. Terus jadian. Kok malah jadian sih? Jadi karakter Peter Parker di rebootnya ini jauh dari karakter Peter Parker yang sebenarnya. Lalu di Amazing Spider-Man 2, kesalahan yang sama dari Spider-Man 3 diulangin lagi nih Lur. Musuh yang terlalu banyak.
Ada Green Goblin, Electro, dan juga Rhino. Jamie Foxx sebagai pemenang Oscar dan sebagai penjahat utama di film ini juga nggak mendapatkan karakter yang kuat dan menonjol. Dan yang paling parah, Gwen Stacy yang harusnya menjadi penopang film Amazing Spider-Man malah dibiarkan mati. Pilihan-pilihan plot yang buruk dan membingungkan inilah yang akhirnya membuat Amazing Spider-Man 2 dianggap sebagai film Spider-Man terburuk dari keseluruhan franchise. Di saat yang sama, Marvel Cinematic Universe sedang berkembang pesat nih lur. Mulai dari Iron Man sampai Avengers 2012 yang benar-benar booming. Sehingga membuat Sony benar-benar kewalahan saat itu. Tapi di sisi lain, pihak dari MCU juga sangat menginginkan Spidey bisa bergabung ke dalam film MCU dan bisa teaming up dengan karakter-karakter lainnya. Dengan momen yang seperti ini, akhirnya terciptalah kerjasama antara Sony dan Disney yang membagi waralaba Spider-Man secara efektif. Disney atau Marvel bisa memasukkan karakter Spidey ke dalam film-filmnya seperti Avengers dan mendapatkan hak dagang karakter tersebut, sedangkan Sony tetap memegang hak distribusi secara penuh dari film Spider-Man beserta seluruh pendapatan box office-nya. Lalu muncullah sosok Tom Holland dengan usia yang masih muda yaitu 19 tahun dengan karakter yang sangat sesuai dan paling dekat dengan versi asli komiknya. Dengan strategi plot cerita yang menguntungkan kedua studio. Spidey diperkenalkan debutnya bukan di film solonya melainkan sebagai bintang tamu di Captain America Civil War. Ini permulaan yang bagus ya lur untuk menaikkan kembali reputasi dari Spidey. Dan tentunya akan menguntungkan kedua studio ini kan lur. Tapi di sini plot cerita tidak mengikuti cerita asli komiknya. Peter menjadi pahlawan bukan atas dasar kematian dari Uncle Ben, tapi karena keinginannya sendiri untuk membantu gurunya Tony Stark melawan Captain America dan kawan-kawan, demi menyenangkan gurunya tersebut, Tony Stark. Plot yang fresh dan baru seperti inilah yang akhirnya mendapatkan respon sangat positif dari para fans maupun para kritikus. Sehingga wajar bila Spidey versi Tom Holland mendapatkan rating yang sangat bagus di IMDb maupun di Rotten Tomatoes. Dan yang paling penting, Spider-Man Far From Home mencetak sejarah baru dari seluruh film Spider-Man yang ada dengan mendapatkan pendapatan sebanyak 1 miliar US dollar. Jadi kira-kira karakter siapa yang paling membekas di ingatan kalian? Komen-komen di bawah ya lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan koleksi album filmmu.